Perkenalkan, saya Ibu Tuhari Pramana Putra dengan NIM 2200400056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server pada Ubuntu server. Pertama-tama, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke dalam Ubuntu servernya dengan menginputkan username dan password teman-teman. Nah, dikarenakan saya sudah masuk di dalam Ubuntu server, langkah selanjutnya adalah dengan cara menginstal bin 9. Nah, untuk kode instalasinya adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah kode untuk menginstal bin 9. Setelah teman-teman menginstal bin 9, langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasi bin 9, yaitu dengan cara masuk terlebih dahulu ke dalam direktori default. Berikut adalah kodenya. Ketika teman-teman sudah berada di direktori default, langkah selanjutnya adalah dengan cara list untuk melihat daftar file yang ada dalam direktori default. Nah, seperti yang terlihat pada layar, di sana terdapat sebuah file dengan nama named. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi file yang ada di file name tersebut. Berikut adalah kode untuk mengkonfigurasinya. Nah, ketika sudah berada di dalam file named, kita lakukan konfigurasi dengan menambahkan -4 di belakang kata bind. Nah, di sini saya sudah menambahkan, oleh karena itu kita langsung lanjut ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke direktori bind dengan perintah sebagai berikut. Nah, kita sudah masuk di direktori bind. Selanjutnya kita ketikkan perintah ls untuk melihat daftar direktori. Nah, di sana terdapat conf option. Kita lakukan konfigurasi di dalam file tersebut dengan kode yang seperti berikut. Nah, ini adalah isi di dalam file name count option. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi dengan menambahkan ACL internal network dengan IP-nya 192.168.100.0/24. Lalu kita tambahkan juga di bawahnya, di bawah direktori itu adalah allow query yang isinya localhost, internal, localmin, localhost. Lalu selanjutnya ada allow transfer. Di dalam core awal ada localhost, lalu ada forwarders yang di dalamnya ada angka 8.8.8.8.8. Selanjutnya di bawahnya itu kita isikan recursion yes. Dan jangan lupa juga di barisan yang kedua ini, setelah DNS ESC validation auto, kita tambahkan listen on v6 any. Setelah itu di bagian bawah kita tambahkan juga perintah listen on v6 dengan tanda korawal yang di dalamnya berisi perintah any. Selanjutnya kita keluar dari file ini. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan masukkan perintah ls untuk melihat direktori.
Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi file named count local dengan perintah sebagai berikut. Nah, setelah kita masuk ke dalam file tersebut, kita buat dua zona. Yang pertama ada zona yang bernama asjkari.com. Ini bebas saja, tapi di sini saya menggunakan asjkari.com. Lalu diikuti dengan type-nya master. Filenya mengarah ke etc bind/db forward.asjkari.com, dan untuk allow update-nya itu none. Untuk zona selanjutnya, kita berikan IP 100.192.192.in.addr.arpa. Lalu kita buat type-nya master. Filenya merujuk kepada etc bind/db reverse.asjkari.com. Lalu untuk allow update-nya none. Setelah menambahkan perintah ini pada file ini, langkah selanjutnya adalah kita keluar dari file ini dan melakukan konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya kita ketikkan perintah ls kembali untuk melihat direktori. Langkah selanjutnya adalah dengan mengcopy file db lokal. Perintahnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan perintah untuk mengcopy file db.local, di mana perintahnya di sini ada sudo spasi cp yang artinya copy, lalu spasi db.local, lalu spasi db.forward.asjkari.com. Ini merupakan nama file yang baru. Lalu tekan enter. Dikarenakan saya sudah ada file tersebut, jadi untuk yang ini kita skip. Dan setelah kita enter kode tadi, setelah kita enter kode tersebut, selanjutnya adalah masuk ke dalam file db forward.asjkari.com. Untuk kode perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan tampilan di dalam file asjkari.com, lebih tepatnya db forward.asjkari.com. Di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi. Silakan teman-teman bisa ikuti ini. Yang pertama-tama di sini saya tambahkan asjkari.com di bagian SOA terdapat tulisan localhost.asjkari.com, lalu di bagian rootnya itu asjkari.com. Lalu di bagian bawah ini kita tambahkan name servernya itu asjkari.com. Lalu untuk IP-nya di sini ketikkan localhost spasi in spasi A dan spasi IP-nya itu 192.168.100 dan 128. Lalu di bawahnya kita tambahkan
IP selanjutnya yaitu 192.168.100.128. Lalu di bawahnya lagi itu adalah IP untuk localhost yaitu 127.0.0.1. Selanjutnya di sini ada kode untuk ke web servernya yaitu www spasi in spasi a dan spasi IP address-nya yaitu 192.168.1.128. Nah, setelah teman-teman melakukan konfigurasi pada file forward.asjkad.com ini, langkah selanjutnya adalah kita write, kita simpan terlebih dahulu. Setelah teman-teman simpan, selanjutnya kita masuk ke dalam file yang bernama db127. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu file db.27 tersebut dengan cara sebagai berikut. Nah, kode ini adalah kode untuk mengcopy file db127 menjadi db reverse.asjkad.com. Dikarenakan saya sudah ada file tersebut, jadi kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu masuk ke dalam file db reverse.asjkad.com. Berikut adalah kode atau perintah untuk masuk ke sana. Kita gunakan kode text editor Vim. Nah, ini merupakan tampilan dalam file reverse tersebut. Di sini lakukan konfigurasi dengan menambahkan alamat website kita, yaitu ada asjkad.com. Lalu di bagian rootnya asjkad.com juga. Sesuaikan dengan alamat yang teman-teman buat. Lalu di sini di bagian name server asjkad.com, lalu di bawahnya juga asjkad.com, lalu ada localhost asjkad.com dan www.asjkad.com untuk web servernya. Setelah melakukan konfigurasi, langkah selanjutnya adalah dengan menyimpan file konfigurasi ini dengan cara shift lalu tekan titik 2 dan right quit lalu tekan enter. Nah, setelah mengkonfigurasi file forward dan reverse, langkah selanjutnya adalah merestart band 9 dan melihat status band 9 apakah aktif running atau tidak. Cara untuk mengeceknya adalah yang pertama kita melakukan restart terhadap band 9 dengan perintah sebagai berikut. Sudo systemctl restart bin 9. Tekan enter.
Selanjutnya adalah kita mengecek status band 9 apakah aktif running atau tidak dengan kode berikut. Sudo systemctl status band 9. Ketikkan enter. Nah, di sini terlihat bahwa band 9 aktif running. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi DHCP server untuk DNS IP domain. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Setelah masuk ke dalam konfigurasi DHCP, kita tambahkan nama server kita, server DNS kita di bagian sini, di bagian domain name server, yaitu asjkad.com seperti yang saya buat tadi. Lalu di bawah, di bagian subnetnya, kita ubah ini menjadi 100. Lalu untuk range-nya kita ubah network ID-nya dari 1 menjadi 100. Dan untuk IP-nya juga dari 1 sampai 100 ini. Dan juga untuk option router. Dan juga untuk option routers juga 100. Ubah satunya ke 100. Lalu di option domain name server, ubah network ID-nya menjadi dari 1 menjadi 100. Ini juga 100, lalu dan ini juga 100. Setelah mengkonfigurasi DHCP server, selanjutnya kita merestart layanan DHCP server dengan kode sebagai berikut. Setelah merestart DHCP server, selanjutnya kita melihat status DHCP server. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa DHCP server aktif running. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke konfigurasi NetPlan. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita change directory terlebih dulu. Kita ganti directory ke NetPlan. Dengan masuk ke vim 00 min-config.yaml. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Lalu tekan enter. Dia akan masuk ke dalam konfigurasi untuk networknya melalui directory NetPlan. Di sini saya menggunakan kita rubah IP-nya dari yang 1 menjadi 100 untuk network ID-nya. Ini juga sama menjadi 100. Dan untuk di bagian search-nya kita ketikkan asjkad.com. Dan untuk address-nya dengan IP kita yaitu 192.168.100.128. Setelah melakukan konfigurasi, langkah selanjutnya adalah menyimpan file ini dan kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah dengan menguji NetPlan, menguji konfigurasi jaringan sebelum ditetapkan secara permanen. Untuk mengujinya adalah sebagai berikut kodenya.
Lalu kita ketikkan enter. Konfigurasi diterima. Setelah itu, kita mengecek konfigurasi yang telah kita buat tadi dengan masuk ke bind, ke directory bind. Lalu melakukan dig. Dengan mengetikkan perintah dig, spasi, alamat domain kita. Nah, terlihat bahwa di bagian insert section, asjk.com itu berada di IP 192.168.100.128. Lalu kita cek untuk www.asjkari.com, dig www.asjkari.com. Di bagian answer section, untuk www.asjkari.com berada di IP 192.168.100.128. Selanjutnya kita melakukan uji NS lookup. Mengecek DNS service, mengecek layanan DNS melalui NS lookup. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Ketikkan alamat domain kita, nama domain kita. Pada bagian non-authoritative answer, dia berada di bagian ASJK di 192.168.100.128. Lalu untuk www.asjkari.com berada di 192.168.100.128. Lalu selanjutnya kita cek dengan melakukan ping terhadap DNS yang kita buat di bagian melalui Windows 10 di bagian prompt perintah. Lalu ketikkan perintah ping asjkari.com. Terlihat bahwa domain yang kita buat sudah berhasil dilakukan ping dan tidak ada kehilangan data sama sekali. Selanjutnya kita coba ping www.asjkari.com dan berhasil juga tanpa kehilangan paket. Sekian penjelasan praktikum yang dapat saya buat mengenai bagaimana mengkonfigurasi DNS server pada Ubuntu server. Semoga melalui praktikum ini kita semua mendapatkan wawasan mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server pada Ubuntu server. Sekian dan terima kasih.